kalian sudah tahu bahwa kalau kita mau menentukan ini pakai uji apa, maka ada perlu identifikasi dulu bentuk variabel 1 dan variabel 2, gitu ya. Oke, sekarang kalau uji beda 2 min berpasangan, bentuknya apa? Ini. Bentuknya apa? Ujiannya udah lusa loh. Besok mah nggak pakai ini kan selesai ini. Nah, berarti kamu nggak tahu kalau besok kan ujiannya yang UTS. UTS apa isinya? Probabilitas. Isinya adalah hanya deskriptif dengan uji chi-square begitu ya. Sampai uji chi-square doang kan? Gitu. Nah, gini dong. Iya maksudnya situ doang, sampling doang. Ini cuma uji beda 2 min berpasangan. Apa cirinya? Numerik dengan numerik. Terus apa lagi? Selain numerik dengan numerik apa? Karena korelasi numerik dengan numerik juga. Apa bedanya? Korelasi dengan uji beda 2 min berpasangan. Sebelum dan sesudah yang mana? Yang mana? Uji beda 2 min berpasangan. Adik-adik, uji beda 2 min berpasangan itu bentuknya numerik dengan numerik, di mana data numeriknya itu berasal dari kelompok yang sama. Jadi dari kelompok yang sama. Buka soalnya deh. Coba lihat ke bawah, berat banget ya. Ke bawah terus. Lihat. Kalau ada lihat di sini, nomor nomor 9, 10, 11, 12 ini semuanya uji numerik. 9, 10, 11, 12. Lihat. Variabel satunya numerik, variabel 2-nya numerik. Apa bedanya? 10 dengan 11. Apa bedanya? Apa bedanya? 11, 12 itu ada sebelum sesudah. Karena kan kalau yang 11, 12 itu kayak mengetahui aktivitas seperti yang video, jadi kayak dari sebelum diberi sampai sesudah diberi. Pertanyaan saya, nomor 11 yang diuji variabel apa? Pengetahuan. Pengetahuan aja kan? Tapi ada pengetahuan sebelum dan sesudah. Tapi variabel hanya pengetahuan. Lihat nomor 10. Apa yang diuji? Pengetahuan sama sikap mitigasi. Sekarang lihat apa bedanya? 11, 12 cuma satu variabel. Itu 11 dan 12 hanya menguji satu variabel, ada satu variabelnya. Bedanya diukur 2 kali. Jadi variabelnya tetap sama, pengetahuan. Di mana ukuran pengetahuan yang kedua tergantung sama ukuran pengetahuan yang pertama. Variabelnya cuma satu, pengetahuan. Jadi kalau saya mengukur pengetahuan dia nih, yang diukur cuma pengetahuan doang. Sebelum dia belajar dan sesudah dia belajar. Tapi yang diukur sama-sama pengetahuan. Kalau dia lihat nomor 10, yang diukur satu pengetahuan, Satu sikap satu mitigasi. sikapnya itu berbeda. Pengetahuan adalah bentuk knowledge, sikap itu attitude. Gitu. Ya, maka pada waktu adik-adik dihadapkan pada 2 variabel numerik dengan numerik, lihat. Adik-adik ukur 2 variabel yang sama, tapi pengukurannya diulang atau mengukur variabel yang berbeda, gitu. Kalau mengukur berbeda, itu pakainya korelasi. Tapi kalau mengukur sesuatu yang sama tapi
hanya 2 kali gitu. Di mana variabel pengukuran kedua ini akan tergantung sama nilai yang pertama. Itu pakainya yang berpasangan. Sampai sini oke? Nah, jadi adik-adik perlu pahami dulu konsepnya, konsep dari ujinya. Ya, supaya nggak bingung, ini numerik dengan numerik nih, saya harus pakai korelasi atau uji T berpasangan. Karena hanya 2 pilihan adik-adik. Gitu. Sampai sini oke? Nah, sekarang jadi ini numerik, tapi ini satu kelompok. Gitu. Kelompoknya sama, diukurnya 2 kali. Kalau ini numerik, tapi nggak sama. Gitu. Oke? Makanya yang satu sikat, satu pengetahuan. Kalau ini pengetahuan. Gitu. Oke? Pengetahuannya sama lagi. Pengetahuan tentang perubahan iklim, gitu kan? Jadi pertanyaannya sama nggak yang dikasih ke orang itu? Sama. Tapi kalau ada ukur yang ini, kalau ada kuesionernya beda nggak? Beda. Kalau ini Sama. Paham sampai sini? Oke. Jadi kalau adik-adik dihadapkan pada soal, lihat kita mengukur satu variabel atau 2 variabelnya. Ini satu variabel diukur 2 kali, ya. Kalau yang satu korelasi variabelnya 2 diukur sekali-sekali, beda kan? Yang satu variabelnya 1 diukur 2 kali. Sebelum, habis itu ukur lagi. Sebelum ada intervensi, ukur lagi, gitu. Kalau yang satu diukur sekali, pengetahuannya diukur sekali sikapnya. Udah, nggak ada intervensi dalamnya. Oke sampai sini? Oke. Nah, karena ini variabel numerik selalu ada 2 jenisnya, gitu kan? Satu dia normal, mungkin saja. Satu dia tidak normal. Maka pada uji beda 2 min berpasangan, adik-adik harus memilih 2 uji kan? Apa dan apa? Apa dan apa? Uji 2 berpasangan. Dependency test, satu lagi Wilcoxon. Kapan adik-adik pakai uji T dependent? Syaratnya keduanya harus normal. Jadi dua-duanya harus normal. Itu ketika adik-adik pakai dua-duanya normal, ini uji apa? Ini semua datanya normal. Ini datanya normal, baru boleh pakai uji T dependent. Selain itu tidak boleh. Harus pakai Wilcoxon. Kalau ini normal, ini nggak normal, Wilcoxon. Ini nggak normal, ini normal, Wilcoxon. Apalagi dua-duanya nggak normal. Jadi hanya satu kondisi yang adik-adik boleh pakai uji beda 2 min berpasangan T dependent ketika keduanya normal. Oke sampai sini. Nah. Lalu kalau uji korelasi, adik-adik pakai uji apa? Uji apa yang dipakai? Ada 2. Satu Pearson, satu lagi Spearman. Satu korelasi Pearson, satu lagi korelasi Spearman. Kapan adik-adik pakai Pearson? Kalau keduanya normal. Pearson harus keduanya normal. Ya, kalau adik-adik satu aja nggak normal, harus pakai Spearman. Oke, nah kalau uji beda sampai sini oke? Gampang kalau harus yang penting adik-adik paham ininya aja. Nanti tinggal eksekusinya mudah. Nah, lihat. Uji beda lebih dari 2 min. Lihat. Ini sama konsepnya dengan uji beda 2 min. Kemarin uji beda 2 min apa dengan apa variabelnya? Numerik dengan kategori, ya. Kategori dengan numerik atau terbalik numerik dengan kategori sama aja. Sekarang yang memutuskan untuk lebih dari 2 min-nya adalah variabel kategoriknya. Ini yang harus lebih dari 2 min. Lebih dari 2 kelompok maksudnya. Kalau kemarin kan ada 2 min, berarti ini harus 2 kelompok. Kalau sekarang ini harus lebih dari 2 kelompok. 3, 4, 5. Nah, adik-adik nggak bisa pakai uji beda 2 min. Jadi yang memutuskan dia 2 atau bukan ini. Tapi yang memutuskan dia pakai yang jenisnya normal atau tidak ini. Kan uji normalitas kan ini. Yang bisa diuji normalitas yang ini bukan ini. Gitu.
Jadi uji beda lebih dari 2 min kan ada 2 jenisnya. Apa dengan apa? ANOVA dengan Kruskal-Wallis. Untuk memutuskan dia ANOVA atau Kruskal-Wallis yang ini. Kalau dia normal pakai ANOVA. Kalau dia tidak normal, Kruskal-Wallis. Kalau adik-adik mau memutuskan mau pakai 2 min atau lebih dari 2 min, yang ini yang dilihat. Jadi kalau ini 2, berarti pakainya uji T independen atau Benn-Whitney. Kalau lebih dari 2, pakainya ANOVA atau Kruskal-Wallis. Gitu. Oke? Itu dulu kunci dari ujian statistik, itu doang. Jadi kamu pahami ini, selesai bisa. Oke. Nah, sekarang lihat ya, berarti sekarang kita nomor 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Nah, lihat nomor 7. Nomor 7 ini pakai apa? Beda lebih dari 2 min karena variabel kategorinya pendidikan. Pendidikan ada berapa? Ada 4, bukan? SD, SMP. Iya ada 4. Berarti tinggal tebak aja nih antara ANOVA atau Kruskal-Wallis. Yang dilihat yang mana? Sikap mitigasinya. Sikap mitigasinya normal atau tidak? Itu. Coba silakan dilihat. Nomor 7 dan 8, mana pakai ANOVA, mana Kruskal-Wallis? Gimana cara lihatnya? Kalau pusing mah masukin aja semua variabel numerik yang mau diuji, uji normalitas biar kita langsung tahu. Apa aja tadi? Pakai datanya yang kemarin udah Yes, yang kemarin. Yang kemarin. yang beda-beda. Nggak apa-apa, diulang juga. Ulang aja langsung deh. Analyze normalitas semua yang tadi mau diuji. Kemana? Kemana? Analyze, descriptive, Yes. explore. Yes. Masukin semua variabel numerik yang mau kita uji tadi. Apa aja? Penggaris usia, pengetahuan sebelum intervensi. Semua yang gambarnya pengetahuan, sikap. Nah, Statistik, persentil, ini sikap juga kan ini kan? Ini sikap mitigasinya apa? normality, qualitative test, Enggak, yang baru nggak perlu. Nah, terus kemana? Plot, statistik, normalitas. Terus statistiknya kamu tuh apa? persen, Persentil, oke. Nah, lihat normalitinya. Dan sekarang putuskan mau pakai yang mana. Lihat outputnya, output. Output deh. rumah banget. Outputnya mana? Usia, Oh, itu bukan yang tadi. Yang tadi kali ini yang output yang ini yang kemarin. Tutup aja kalau gitu outputnya. Paling bawah cuma yang kemarin. Apa jangan-jangan timbul di sini? tadi paling bawah normality. Ah, iya kita paling bawah dari bukan di tes normalitinya. Dari 3 ya? Iya. Ini yang kemarin kan? Sampalan berapa deh? 100 berarti. Bukan yang paling bawah. Ekspor paling bawah nih. Gak ada identitas yang kemarin berarti. Lagi usia, Ini yang hari ini. usia sikap mitigasi. Di mana ya? Ya udah ada tuh silakan lihat. Silakan adik-adik nomor 7 pakainya uji apa? Nomor 7 pertanyaan Nomor 7. apa? Sikap mitigasi banjir. Jadi apa? Sikap mitigasi. Gak ada loh sikap mitigasi banjir di situ. Sikap mitigasi perubahan. Kenapa Kruskal-Wallis? Berapa value-nya?
0,26. 0,026. Maka adik-adik pakai Kruskal-Wallis. Oke, silakan. Running Kruskal-Wallisnya. Saya sambil duduk ya, saya 2 kelas nih. No, split data belakangan. Analyze non-parametric test. Legacy. Pertanyaannya, itu ada grouping variabel, ya kan? Pendidikannya udah di-coding belum? Oh, Coding dulu. Transform record into different Saya ingatkan lagi ya, ini saya kalau ngomong berkali-kali di kelas masih aja yang salah. Kalau adik-adik merecord different inti variable, bagian yang bentuknya kategorik, tidak boleh ada satu huruf pun yang salah. Gak boleh. Karena tadi pagi udah ngomong sampai berbusa-busa tetap aja ada yang gak dengar. Sikap mitigasi. Kalau adik-adik mau coding yang di-coding apa? Sikap mitigasi. No. Pendidikan yang di-coding. Sikap mitigasi adik-adik kan numerik. Pendidikan yang di-coding. Pendidikan terakhir. Tidak boleh ada satu ketikan pun yang salah. Codingnya apa? Baru change. All SMA ya variable. All value-nya SD 1 kah? D3 SD 1 SD 1 SD 1 SMA 2 SMA 2 Oke. Nanti SD 1 semakin tinggi semakin besar nilainya. D3 3 Cek dulu harus 110 semuanya timbul. 4 Cek di data ceknya. continue lalu ubah variabel view di values di bagian kategori values di bagian. Oke, dicek. Silakan. SMA harusnya codingnya 2, S1 codingnya 4, D3 codingnya 3, SD codingnya 1. Kalau udah oke, semuanya terisi 110 dan siap di Kruskal-Wallis. Pengetahuan pendidikan baru. Gak perlu di value lama. Desimalnya di nolin. Pendidikan baru desimalnya dinolin values. Oke. Values. Langsung ke Dia valuesnya udah Kruskal-Wallis. diganti belum? Enggak. Valuesnya Gak diganti juga gak apa-apa, asal kamu ingat. Nggak apa-apa. Kruskal-Wallis analyze non-parametric. Tes variabel selalu variabel numerik. Tes variabel numeriknya. Numerik. Legacy dialog. Yang diminta apa harus benar ya. Lihat soalnya baik-baik yang K diminta apa. independent sample. Terus masukin numerik ya. Define range-nya, define range. Sikap mitigasi. Terus mana lagi? Option. Option. Itu sesudah. Apa yang wajib dimasukin? Descriptive and quartiles. Ingat, ini Kruskal-Wallis. Kalau Kruskal-Wallis berarti datanya tidak normal. Kalau tidak normal yang wajib ada apa? Median dan persentilnya. Nah, continue. Oke. Define range. Option. Ya. Oke, lihat nih. Deskripsi. Sekarang adik-adik, kalau sudah ada output, perhatikan mereka ke depan. Kalau sudah ada output, lihat template-nya. Template. Lihat untuk laporan Kruskal-Wallis. Perhatikan apa saja yang harus ada di dalam tabel Kruskal-Wallis. Ya, apa? Ada min antar kelompok, lalu ada median dan persentil antar kelompok, gitu ya. Ada nilai Kruskal-Wallis dan nilai value Kruskal-Wallis. Sekarang balik ke outputnya. Ada nggak yang diminta?
Ada. Yang ada yang mana, yang nggak ada yang mana? Ada Bu yang H sama P value. value dan H-nya ada, nilai Kruskal-Walisnya. Yang nggak ada apa? Yang ada min tiap Deskriptifnya yang nggak ada. Apa yang harus kamu lakukan? di Split. Split filenya berdasarkan pendidikan. Yang di split apa? Nilai apa yang di split? pendidikan baru. Splitnya berdasarkan pendidikan. Yang di split nilai apa? Sikapnya. Silakan di split. Data, split file, compare groups. Compare-nya berdasarkan pendidikan. Di split berdasarkan pendidikan. Means di split compare berdasarkan pendidikan. Pendidikan baru. Oke. Terus Terus analyze. yang dieksplor adalah nilai sikap yang telah dibagi berdasarkan pendidikan. Descriptive style. Oke. Explore. Di riset dulu. Terus sikap mitigasi. Explore. Independent. Statistik. Mitigasi sebelum masih sudah. Sudah. Sikap mitigasi banjir. Continue. Percentile. Descriptive. Oke. Oke. Sikap mitigasi banjir kan ada kita ya? Yes. Persentil. Persentil. Percentile. Oke. Sama berarti di Kruskal-Walisnya juga dong. Iya. Sikap mitigasi perubahan iklim sesudah intervensi. Siapa ini? Ada isu kayak nggak apa-apa, ini dulu bagi dulu nanti tinggal diulang Kruskal-Walis ya. Jangan lupa apa yang dipencet. Kamu butuh apa? Ini plotsnya. Sikap mitigasi perubahan iklim sesudah intervensi. Oh, karena Oke, udah, oke, go. karena dia nggak di. Udah muncul, kalau udah muncul silakan dilepas dulu splitnya, kamu ulang lagi Kruskal-Walisnya. Data. Split file. Split file. Di course ke Walis apa? Terus kalau dari situ Analyze all cases. Besok ini keluar. Split data besok keluar banyak. Kalau kamu nggak ibu. Ini kalau berubah, ya dia tetap 1-2 deh. 1-2 di depan. Nggak bisa yang mau diulang apa? Ya diulang. Jangan bingung ya. Define range, define range. Satu. Option. split file dengan split file. Oke. Nah, sekarang adik-adik buka ini yang deskriptifnya dulu. Nih lihat ya, kalau adik-adik uji Kruskal-Walis yang perlu dipindahkan dari sini hanya nilai Kruskal-Walis dan signifikannya dari uji statistiknya, karena adik-adik nggak punya nilai pembagian yang masing-masing kelompok, nggak punya. Jadi yang dipindahkan hanya nilai H dan p-value-nya. Pertanyaan saya, ada hubungan nggak? Pada uji ini nomor 7 ada hubungan atau tidak?
tidak antara pendidikan dengan sikap mitigasi bencana dan responden? Kenapa enggak? Oke, ini nilai value-nya 0,750. Nggak ada hubungannya. Gitu ya. Jadi adik-adik pindahkan nilai H, pindahkan nilai p-value, lalu lihat di yang tadi explore yang sudah dibagi 4, pindahkan nilai mean, standar deviasi, median, dan juga persantilnya. Sampai situ oke? Lanjut nomor 8. Ya, soal nomor 8. Pendidikan dan mitigasi perubahan iklim. Pakainya apa ini? Pakainya uji apa? 8? Mitigasi dan perubahan iklim pakai uji beda 2 maksudnya atau Pakainya apa nomor 8? pendidikan sikap mitigasi perubahan. Pakai apa? Oke, pakainya apa? Sikap mitigasi perubahan iklimnya sebelum dilakukan norma. Lihat aja, jangan tebak-tebak, kan besok semua based on evidence. Kamu Uji normal sebelum kan udah kan, kamu udah ngecek tadi semuanya. datanya Ngapain normal. kamu ngetes lagi? Lihat dulu tadi, lihat dulu hasil tesmu tadi. Sikap mitigasi perubahan iklim sebelum. intervensi. Normal di atas Normal itu pakai apa? ANOVA. Lanjut. Silakan analisa. Analyze. Compare means, Compare mean. one way ANOVA. Kenapa? Harus lepas split nggak? Harus lepas split nggak? Ya harus lah. Split itu hanya digunakan untuk explore-nya. One way ANOVA. Cek aja lagi kalau kamu ragu. Ngeceknya di mana tuh? Tadi ngecek kan kurang dari 20 detik. Sikap mitigasi Masuk, lanjut. analyze, Analyze. compare means, Compare mean. one way ANOVA. Yes. Dependentnya Sikap mitigasi sebelum masuk ke dependent list. faktornya pendidikan baru. Faktornya pendidikan baru. Apa yang dicat di sana? Post-hoc-nya kamu pilih. Boleh Tukitas, boleh Benferoni, boleh. Tukitas Tuki. UK. Benferoni boleh, Tukitas boleh. Pada dasarnya ini lebih sensitif kalau XB apa jadinya? bentar, yang Tukitas. Benferoni James Howell. No, Tukitas aja. Terus Tuki. ke continue, adik-adik boleh pakai Benferoni, boleh pakai Tukitas. Ini hanya masalah dia sensitivitas atau kerapatan data aja sebetulnya. Rapat dan rapat. Boleh, kamu mau pakai Benferoni boleh, pakai Kalau Tukitas. dua-duanya? Nanti muncul dua-duanya. Oh, Pakai apa jadinya kita? Kalau Benferoni. banyak referensi dia pakai Benferoni. Kalau saya preferable pakai Tukit. So kayak nggak apa-apa. Yang penting justifikasi nanti hasilnya hampir sama. Cuman kerapatan data aja, kerapatan data. Maksudnya apakah dia nanti standar deviasinya lebih rapat atau tidak. Oke? Nah, lanjut. Continue. Optionnya apa? optionnya deskriptif. Terus kemana lagi? Options. Terus Deskriptif. deskriptif. Kalau kamu mau ngetes homogeneity, oke, boleh homogeneity of varietas. Terus nggak usah. Ke continue. Kamu ngeklik banyak-banyak nggak kamu baca buat apa? Oke. Nah, lihat. Sekarang lihat template dari uji ANOVA. Karena ANOVA itu ujinya normal, so kamu hanya perlu menampilkan mean, standar deviasi, nilai ANOVA dan p-value. Oke? Nah, cuma ini lebih ribet yang Kruskal-Wallis, karena Kruskal-Wallis harus menampilkan nilai median. Udah ya, lihat sekarang. Buka ANOVA-nya. Ya.
di dalam ANOVA dari sudah tidak perlu melakukan split data, semua udah ada di sini. Udah ada di sini. Habis ngeliat ini langsung ke ANOVA-nya, lihat ANOVA. Nah, lihat ANOVA-nya ya. Nah, ada hubungan apa enggak? Nggak ada, karena signifikannya 0,627. Nah, adik-adik hanya akan baca uji poshop ketika nilai ANOVA-nya signifikan. Jadi kalau nilai ANOVA adik-adik signifikan, baru lihat poshopnya yang berhubungan yang mana. Misal, di sini nilainya kan 0,627, di atas 0,05 kan? Berarti nggak ada hubungannya nih. Kalau ternyata ini 0,006, berarti ada hubungannya kan? Baru lihat ke bawah, yang ada hubungannya yang mana? Karena, perhatikan coba lihat, ini kan 0,627, nggak ada hubungan. Sekarang adik-adik lihat di sini, ini ketika sudah diposok, 1 terhadap 2, 1 terhadap 3, 1 terhadap 4, 2 terhadap 1, 2 terhadap 3, 2 terhadap 4, gitu. Kalau dilihat signifikannya, semuanya di atas 0,05. Ya orang di atasnya bilang gak ada perbedaan. So why kamu harus melihat ke bawah? Ini kan analogi. Adik-adik kalau tes analogi gitu kan, tes logika kan gitu. Ketika semuanya bebek, maka pasti sama bebek semua, gitu. Tapi ketika semua ini bebek lalu ada satu ayam, berarti kita nggak bisa bilang itu kumpulan bebek, kan gitu. Jadi ketika ada di sini signifikan, maka satu di sini satu aja pasti ada yang signifikan. Sama kayak analogi bebek tadi, gitu. Kalau di sininya sudah semuanya tidak signifikan kepalanya, ya maka di sini juga nggak signifikan pasti. Tapi kalau di sini signifikan, kamu harus cari di bawah yang mana yang signifikan. Kayak tadi, kalau ini ternyata ada satu ayam, berarti yang membuat dia berbeda, kita cari ayamnya yang mana, gitu kan? Oke, sampai sini oke? Lanjut. Udah sampai sini ya? Boleh masih kan? Oh, bawa dulu. Soal. Nomor 11. Ini ya. Yang diuji adalah pengetahuan tentang perubahan iklim, ya kan? Berarti karena ini adalah menguji efektivitas intervensi, ingat aja kalau efektivitas intervensi berarti kita harus buktikan apakah intervensi itu efektif atau enggak, gitu kan? Berarti kalau dia efektif atau enggak, adik-adik harus membandingkan sesuatu terhadap sesuatu. Makanya ada pengetahuan sebelum dan sesudah, gitu. Silakan dilihat pengetahuan responden tentang perubahan iklim. Lihat, pengetahuan tentang perubahan iklim, ada perubahan iklim sebelum dan ada perubahan iklim sesudahnya. Maka itu yang diuji dengan menggunakan berpasangan. Entah dia itu T-dependent ataupun Wilcoxon. Jadi pakai yang mana nomor 11. Nomor 11 pakainya uji apa? Lihat, hasilmu tadi lihat. Apa pakainya? Uji apa yang dipakai? Wilcoxon? Pakainya apa? Dependency test. Pakainya apa? Dependent. Kenapa pakai T-dependent? Karena dua-duanya sama. Karena pengetahuan perubahan iklim sebelumnya itu normal 0,200. Lihat, yang dilihat itu aja. Yang satu lagi pengetahuan tentang perubahan iklim sesudah 0,055. Lihat nggak angkanya? Berarti kan normal dua-duanya. Makanya ada pakai dependensitas. Silakan lakukan dependensitas. Paired sample titas, betul. Terus mana lagi? Iya, masukkan pengetahuan perubahan iklim sebelum dan pengetahuan perubahan iklim sesudah. Periksa optionnya. Oke, sudah 95%. Oke, continue. Oke.
Oh, udah. Lihat sekarang, lihat template. Template. Perseptivitas. Perhatikan perseptivitas. Nah, lihat. Ada berapa min yang harus ditampilkan? Satu min tentang sebelum dan sesudah. Satu lagi perbedaan minnya. Adik-adik kan mau menguji tentang efektivitas, gitu kan? Efektivitas itu dilihat dari min yang ini, bukan yang ini. Yang ini yang dilihat, gitu. Kalau pada uji vertites, adik-adik sebetulnya tidak perlu menampilkan ini, nggak perlu ya, gitu. Jadi perlu ini aja nih, min ini nih, perbedaan min, langsung ke nilai T boleh dan min value. Sekarang buka outputnya. Nah, lihat. Di sini lihat nih. Pengetahuan sebelum, ini minnya. Ini standar deviasinya. Nih. Lalu ini sesudah, ada min, ada standar deviasinya. Sampai sini selesai ya, kolom pertama. Scroll ke bawah. Sekarang lihat adik-adik. Min ini ada untuk apa? Sebelum dan sesudah. Min ini artinya apa nih? Minus 7400. Standar deviasi 1,335. Perbedaan. Ini adalah perbedaan min. Ini didapat dari scroll ke atas. Scroll ke atas lagi. 158,06 dikurang 165,46. Hasilnya minus 7, sekian tadi. Ya, kamu kalau ngeklik dari kemarin apa? Lihatin aja angkanya, nggak tahu apa itu. Sekali. Oke, ya. Jadi efektivitas dari suatu intervensi dilihatnya scroll ke bawah. Di sini. Ini minus kenapa? Buku minus berarti dia turun dong pengetahuannya. No, nggak seperti itu. Kenapa dia minus? Karena ini komputer selalu menghitung huruf angka yang pertama dikurang angka yang kedua, gitu. Padahal kalau ada dilihat, dia itu sebelum dan sesudah mengalami peningkatan, gitu kan? Harusnya ini kan peningkatan sebanyak 7,4 poin, ya kan? Tapi karena ini cara menghitungnya seperti itu, jadi dia otomatis minus. Tapi bukan berarti dia turun, gitu ya? Nah, jadi efektivitas dari intervensi lihatnya di sini. Tuh. Tapi kalau kita tanya, ada nggak berarti hubungan atau apakah dia itu pertanyaannya apa? Mengetahui pengaruh gitu ya atau efektivitas atau apakah dia efektif atau tidak? Itu melihatnya di sini terbukti efektif. Tapi kalau dilihat berapa besar efektivitasnya ini, berarti efektif meningkatkan sebesar 7,4 poin. Apakah dia efektif? Ya, dia efektif. Karena secara signifikan p-value-nya di bawah 0,05 ya, bahkan lebih kecil dari 0,01. Sampai sini oke? Nah, sekarang nomor 12. Uji apa nih? Uji apa nih? Uji apa? Uji apa? Pakainya? Kan cuma tinggal pilih 2 antara T dependent sama Wilcoxon. Besok kalau dari ujian saya nggak bakal kasih ilmu apapun. Adik-adik nyasar kemana? Apa ujinya? Sebelum apa sesudah? Dua-duanya. Oh iya. Nah, sih tanya sebelum apa sesudah? Pakai uji apa? Pakai yang glucose. Pakai apa adik-adik?
Siap ya? Sikap mitigasi sebelum dan sesudah. Lihat, yang sebelum ini normal, gitu. Yang sesudahnya tidak normal. Ingat syarat Wilcoxon. Wilcoxon itu jika satu saja tidak normal harus pakai Wilcoxon. Kalau uji T dependent dua-duanya harus normal, nggak boleh ada yang nggak normal, gitu. Oke, sudah sampai sini? Lanjut, kan uji Wilcoxon. Analyze. Terus? Bingung. Mana? Wilcoxon. Non-parametric test. Kemana? To related sample. Masukin. Sikap mitigasi sebelum dan sikap mitigasi sesudah. Itu related sample. Option. Continue. Oke. Nah, tuh. Terus versinya sikap Udah muncul ya? Sekarang lihat template-nya. Jadi perlu memindahkan data. terus option Wilcoxon. Oke, lihat Wilcoxon. Ada yang perlu menampilkan mean masing-masingnya dan median masing-masingnya. Itu ya. Lihat lagi outputnya. Ada nggak? Nggak ada. Maka pada non-parametric test adik-adik harus melakukan split data. Harus. Silakan split. split data dulu. Compare berapa antara apa? Oh, sebenarnya nggak perlu ada split. Tinggal buka ke explore yang pertama. Explore. Explore tempat tadi kamu melihat uji normality tes. Kamu cuma perlu min masing-masing kan? Min sebelum, median sebelum, iya di situ aja udah. Kok normality gue hilang di apa? Terus ke bawah yang kamu perlu lihat apa? Nah, ini kan sikap mitigasi sebelum atau sesudah kan? Minnya tinggal pindahkan dari sini, min, standar deviasi, persentilnya mana? Ini klik persentil deh. Tuh, scroll ke bawah. Mana? Usia bukan. Sikap perubahan sebentar. Betul. Sikap mitigasi sebelum dan sikap mitigasi sesudah. Udah ada, tinggal dipindahkan. Udah sampai sini? Oke, dapetin angkanya dari mana saja udah oke? Oke, sekarang balik lagi ke uji Wilcoxon. Output uji Wilcoxon. Nah, perhatikan uji Wilcoxon ini. Oke. Nah, ke positif lain ke bawah deh. Nah, ini uji Wilcoxon ya. Ada hubungan apa kan? Oh, sorry, ada hubungan. Ini efektif apa enggak? Efektif atau enggak? Efektif. Efektif. Jadi pemberian edukasi melalui video ya. Efektif dalam merubah atau meningkatkan sikap dari responden. Kita tahunya dari mana? Nah, perhatikan template-nya. Template-nya ada. Perhatikan. Dalam uji Wilcoxon, adik-adik tidak menampilkan perbedaan min-nya, ya kan? Nggak ada kan? Iya. Karena kenapa? Pada uji data yang tidak normal, kita kan nggak bisa pakai nilai min kan? Karena bukan nilai min yang kita nilai pada uji data-data yang tidak normal. Yang kita lihat itu nilai median. Lihat, median itu posisi, bukan nilai rata-rata. Jadi pada analisis data yang tidak normal, adik-adik hanya perlu
membandingkan apakah median setelahnya itu lebih besar dari yang sebelumnya. Jadi paham nggak? Jadi bukan dikurangin median sesudah dikurangi median sebelumnya, nggak boleh. Karena median adalah posisi, bukan suatu nilai, bukan. Tapi orang dibarisin pada posisi ke-50, dia nilainya berapa, gitu. Bukan nilai rata-rata seperti halnya mean. Ingat ya, pada data yang tidak normal, adik-adik itu tidak membandingkan nilai tengahnya, bukan, tapi nilai posisinya. Namanya median, median tuh nilai posisi di tengah. Jadi pada waktu menganalisis, adik-adik hanya perlu membuktikan ketika dia efektif. Hanya perlu diceritakan apakah median sesudah lebih besar dari median sebelumnya. Gitu. Jelas sampai sini? Oke. Selesai? 4. Satu lagi, cari uji korelasi. Uji korelasi yang mana tuh? Uji korelasi yang mana, Dedek? Uji korelasi tadi udah belum sih? Belum kan? Belum, karena saya belum menerangkan nilai R. Belum ada dalam catatan saya. Uji korelasi yang mana? Yang mana uji korelasi? Lihat aja nih, uji korelasi adalah numerik, tapi berbeda variabelnya. Tadi udah dijelasin padahal di depan. Yang mana? Nomor 9. Nomor 9. Satu pengetahuan, dua sikap. Dua-duanya numerik, yang satu pengetahuan, satunya sikap. Nomor 9 dan nomor 10 itu ujinya adalah korelasi. Pertanyaannya, yang mana Pearson? Yang mana yang pakai Pearson? Yang mana yang pakai Spearman? Selalu lihat hasil uji normality adik-adik. Gak usah nuju, langsung lihat ke uji normalitas. Normal itu iya. Nomor 9 apa? Pearson. Kenapa nomor 9 Pearson? Karena pengetahuan sebelum normal, sikap mitigasi sebelum normal. Karena pengetahuan perubahan iklim ini ya yang diuji ya. Pengetahuan perubahan iklim sebelum normal 0,2. Dan satu lagi sikap mitigasi perubahan iklim normal 0,151. Jadi adik-adik numerik keduanya normal, pakainya Pearson. Gitu. Silakan uji Pearsonnya. Kemana? Analyze. Terus mana lagi? Correlate. Kemana lagi? Bivariat. Kemana lagi? Apa lagi yang dimasukin? Pengetahuan tentang perubahan iklim sebelum dan sikap mitigasi sebelum. Kemana lagi? Option, buka option ya. Apa yang diklik? Mean standar deviasinya. Terus continue option. Nah, option. Oke, begini udah Pearson. Oke. Nah, perhatikan uji korelasi. Ya, kalau uji korelasi banyak nih nilai kurang di sini nih uji korelasi. Adik-adik perhatikan semua uji kecuali korelasi. Semua uji itu titik poinnya adanya di p-value, ya kan? Di nilai P, di nilai P-nya, asiknya, signifikansinya, gitu ya. Tapi kalau di uji korelasi, ini adik-adik tidak cukup bacanya cuma p-value, nggak cukup. Yang dibaca satu p-value untuk menunjukkan dia ada hubungan atau enggak, ada pengaruh atau enggak, gitu. Yang kedua yang dibaca nilai R atau nilai korelasinya. Ini menunjukkan apa? Nilai R menunjukkan apa? Nilai korelasi menunjukkan apa, Dedek?
Ada hubungan. Ada hubungan sama yang ini. Oh iya. Nilai R nunjukin apa? Yang cuman ada 1, yang kesini 0. Ya kan? Semakin mendekati 0 berarti apa? Semakin mendekati 1. Hah? Apa? No. Nilai R menunjukkan apa? Waduh, kawan. Nah, nilai R itu menunjukkan kekuatan hubungannya. Kan gitu kamu belajarnya bukan? Nilai R dibagi jadi 4. 0 sampai 0,25 gitu. Wah, bahaya kali. Gitu kan? 0,51 sampai 0,75, 0,76 sampai 100, 1. Yang ini sangat lemah, gitu kan? Yang ini sangat kuat, gitu bukan? Kamu belajar itu nggak sih? Iya benar. Oke. Nilai R menunjukkan kekuatan hubungan. Ini menunjukkan ada tidaknya hubungan, gitu. Kayak gini analoginya. Kamu kalau berteman bukan cuma sama satu orang, tapi 2 orang. Belum tentu kan ini sama dekatnya sama ini kan? Kamu dekat nggak misalnya sama A? Oh, berteman nggak? Berteman. Saya berteman sama dia. Saya berteman sama dia. Tapi bisa jadi saya lebih akrab sama dia dibanding saya sama dia, gitu kan? Kalau kamu tanya apakah berteman atau tidak, jawabannya ya, berarti itu yang ditanya p-value, signifikan atau tidak. Tapi kalau kamu tanya seberapa dekat saya sama dia, itu jawabannya ngerti nggak? Harusnya kalau belajar tuh kayak gitu, aplikatif terhadap kehidupan. Ya, lanjut. Nomor 3 yang dibaca. Perhatikan nih uji korelasi. Kalau kamu baca ini doang, nilaimu sepertiga. Nomor 3 yang dibaca adalah arah hubungannya. Apakah dia searah atau dia berlawanan? Gitu. Jadi ada positif pada nilai R atau negatif, gitu kan? Coba lihat sini. Nilai R-nya yang mana? Nilai R-nya yang mana pada uji korelasi ini? Lihat komputermu masing-masing. Ntar besok yang dilihat kan laptopmu sendiri. Yang mana yang nilai R? Saya nanya nilai R. Yang mana? Pearson korelasi. Ada 1, ada minus 0,84. 0,084. Yang mana nilai R-nya? Yang ini R-nya. Yang ini reference. Ini nilai R-nya. Minus 0,084. Gitu. Nilai p-value-nya yang mana? Yang ini. Sipnya 0,384. Ada hubungan apa, Kak? Nggak ada. Kalau ditanya kekuatan hubungannya bagaimana? Tidak ada. Sangat kuat. Sangat kuat. 0,0 sangat lemah. Sangat lemah. Kalau ditanya ada hubungan apa? Nggak ada. Kalau ditanya kekuatan hubungannya, jawabannya sangat lemah. Dia mendekati 0. Sekarang yang ditanya, arah hubungannya gimana? Negatif atau berlawanan. Apa maksudnya? Lihat di sini. Kalau positif itu searah. Jika satu variabel naik atau meningkat, maka diikuti peningkatan variabel yang lain. Misal, kita kan lagi menghubungkan apa tuh? Pengetahuan dengan sikap, gitu ya? Arah hubungan dia negatif kan? Kalau positif itu berarti jika pengetahuannya naik, sikapnya juga naik. Itu positif. Atau jika pengetahuan turun, sikapnya juga turun. Ini namanya searah. Jika nilai R positif. Tapi kalau nilai R-nya negatif, berarti adik-adik akan melihat pertentangan di sini. Jika pengetahuan naik, sikapnya malah turun. Atau jika suatu hal yang turun, sikapnya, pengetahuannya turun, sikapnya naik. Gitu. Kalau di sini berarti apa? Negatif. Kalau negatif berarti Berlawanan. perlawanan artinya? Karena yang pengetahuan Nggak pakai karena. Apa artinya?
Artinya apa? Artinya jika pengetahuan responden tentang mitigasi banjir naik, maka sikap mitigasi banjirnya turun. Atau Berlawanan. sebaliknya, ceritakan jika pengetahuan tentang mitigasinya turun, maka sikapnya naik. Itu sikapnya meningkat. Itu yang terjadi pada penelitian ini. Adik-adik tidak bisa menjelaskan karena. Karena itu adalah penyebab dia. Emang kamu meneliti di sini penyebabnya apa? No. Dalam penelitian itu, kalau adik-adik tidak punya bukti terhadap sesuatu, tidak boleh bicara itu. Harusnya kan gitu kehidupan kita. Jadi nggak ngemeng sembarangan, maksudnya gitu. Kita hanya bicara tentang penelitian kita kan? Penelitian kita hanya berdasarkan bukti. Buktinya apa? Kalau ini negatif, kita hanya bisa bilang dalam penelitian ini, ketika pengetahuan si responden naik, maka si si sikapnya malah turun. Penyebabnya apa? Kita nggak tahu. Gitu. Boleh nanti dihubungkan, misalnya apakah pendidikannya, tapi pendidikannya juga tidak ada hubungannya tadi kan? Gitu. Itu ya, maksudnya ya. Oke. Jadi adik-adik, kalau nanti adik-adik menjelaskan uji korelasi, ingat ya, uji korelasi itu adik-adik tidak boleh hanya menjelaskan dia berhubungan atau tidak saja, tapi harus dijelaskan nilai R-nya bicara apa, arah hubungannya seperti apa. Oke? Ibu mau tanya, ini yang HP. sorry. Ini yang R-nya itu yang dilihat yang minus 0,84 aja ya, Bu? Yes. Yang satunya enggak? No. Berarti yang dipakai cuma R-nya 1 dan PVLC 1. Maksudnya R-nya itu yang dipakai minus 0,84 dan PVLC-nya Sama. oh. Sama. Itu kan kayak pengetahuan terhadap sikap terhadap pengetahuan. Sama. Itu berarti sama. Saya kira yang sikap mitigasinya pakai yang 1 itu, Bu. Yang ini enggak, ini referensi. Maaf, yang ini. Saya kira yang Enggak, ini sama yang sama. ini. Ini sama ini sama nggak? Sama. Iya, ini sama ini sama. Udah, oke? Lanjut. Nomor 10. Nomor 10 apa tuh? Uji apa nomor 10? Spearman, oke. Silakan lakukan Spearman test. Spearman emang di sini. Tinggal di klik aja kan Spearman ya. Apa? Pengetahuan tentang banjir dan sikap banjir. Baca baik-baik soalnya ya. Besok kalau soalnya apa, ngomong apa, mana lagi? Option. Baca soalnya yang diminta apa ya? Ya kan? Persennya Sikap di tentang checklist. banjir, mitigasi banjir udah. Nah, sikap tentang banjir, mitigasi banjir udah. Itu karena lambangnya aja itu salah.
no cross. Cross. X. Variabel view, ganti aja nih biar kamu nggak bingung. Sikap mitigasi banjir ganti tuh sama scale. Udah kan? Sikap mitigasi banjir. Sama aja ya udahlah, udah sampai berubah. Udah nggak bisa emang, continue. Kalau udah Spearman kan nggak butuh min, memang begitu. Oke lihat ke template-nya, Dede butuh apa? Ya, bedanya kan cuma perlu median. Mana? Terus ke bawah. Ke atas berarti. Spearman. Itu butuhnya median kan? Lihat outputnya. Lihat output. Ya, nih tampilannya sama. Nilai R signifikan, gitu. Yang diambil satu aja ya, jangan bingung. Satu aja. Oke. Lihat di ke bawah lagi nggak ada ya? Udah, satu doang. Karena dia ujinya non parametrik, tentu dia tidak memberikan nilai min dan median. Adik-adik dapatnya dari mana? Ke explore lagi, ke explore yang pertama pada waktu uji normality. Tinggal ambilnya dari sana, pengetahuan tentang banjir, min-nya berapa, standar deviasinya berapa, mediannya berapa, persentasenya berapa. Tinggal dari situ. Dah. Nggak perlu kalau ini, nggak perlu di split kan nggak ada kelompok. Yang ada kelompok baru di split, ini kan nggak ada kelompok, tinggal diambil saja. Sampai sini oke? Besok waktu ujian, lusa pada waktu ujian perhatikan. Ya, pada waktu ujian itu adik-adik boleh mengerjakan dari yang dianggap paling mudah. Boleh. Jadi kalau soalnya nanti ada katakanlah ada 14 gitu soalnya. Besok ujiannya cuma uji deskriptif dan chi-square. Saya masih kalau dikasih sampling nanti sekarang aja udah lupa apalagi. Saya nggak tahu besok saya akan lihat. Karena nggak ada pengayaan sampling, ada. Oke. Jadi ujian hanya akan lihat aja expected saja, hanya teori yang di UTS. Berarti kan paling banyak sampai chi-square gitu ya. Ujiannya 2 jam kalau besok. Dimulai jam setengah 9, 8.30. Ya besok waktunya hanya 120 menit, hanya 120 menit. Karena soalnya dikit, gampang kan soalnya. Kan gak sebanyak ini. Hari Kamis ujiannya 3 jam, 180 menit. Soalnya Kan ujinya banyak. Semuanya, ngapain kamu tanya semuanya? Kamu baca aja RPS, nah itu keluar semua. Dari awal ya, dari awal